Aku baru aja menyelesaikan semester ketiga aku di perkuliahan dan jujur aja aku rasa hasilnya bisa lebih baik. Nilaiku turun di semester kemarin yang baru aja selesai ini. Aku rasa ini disebabkan oleh berbagai faktor dan pada video kali ini aku akan fokus ke faktor-faktor yang aku rasa ini adalah kontrolku. Inilah dia 3 hal yang membuatku gagal di semester ini atau mungkin semester lalu jatuhnya. Yang pertama, aku terlalu idealis. Jadi kalau teman-teman tahu tentangku, ngikutin video-videoku dan perjalanan hidupku, teman-teman pasti menyadari bahwa aku adalah orang yang cukup idealis. Artinya adalah aku merasa bahwa aku udah tahu atau aku udah punya gambaran tentang bentuk suksesku itu seperti apa yang menurutku worth it untuk diperjuangkan, dan apa yang menurutku nggak apa-apa untuk ditinggalkan. Di satu sisi ini bagus, ini artinya aku nggak lagi berpaku pada faktor-faktor eksternal atau validasi dari nilai yang tinggi misalnya untuk menilai diriku. Tapi di video-videoku juga aku sering berbicara tentang ide bahwa kuliah itu ada permainan. Ada permainan berarti ada aturan-aturan yang harus kita ikuti yang sesuai dengan apa yang diminta oleh permainan itu. Pada semester kemarin, aku seakan-akan lupa dengan ide ini, dan yang aku lakukan adalah aku terlalu fokus ke definisi apa yang aku set tentang permainan itu daripada aturan yang ditetapkannya sendiri. Artinya gimana? Misalnya di kelas ada sesuatu yang menurutku nggak berguna. Misalnya disuruh ngebaca sesuatu yang menurutku ini terlalu basic, atau disuruh nulis ketik-ketikan yang menurutku ini nambah kerjaan doang tanpa value yang begitu menambah pengetahuan. Ketika aku diberikan tugas-tugas kayak gini, aku jadi sering nge-half-assin. Nge-half-assin itu artinya adalah jadi kayak setengah-tengah gitu. Dalam pemberian effortnya nggak maksimal dan tanggung karena mikir di kepala, ini mah nggak terlalu berguna, nanti juga bakal dilupakan. Dan ya mungkin memang aku bakal tetap mempertahankan cara berpikir kayak gini pada kadar tertentu. Tapi menurutku di semester kemarin aku membawanya terlalu jauh. Alias aku terlalu mengentengkan atau aku terlalu berpikir bahwa ini nggak sesuai sama apa yang kuharapkan, bentuk ideal tentangku. Jadi kalau gitu ya nggak terlalu harus ku effortin lah. Dan pada akhirnya ya pastinya performanceku akan kalah dengan orang-orang yang menyadari bahwa kuliah ini ada permainan dan mereka memberikan effort sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diminta oleh permainan itu. Misalnya kemarin aku ada tugas disuruh bikin semacam business plan dan business case seperti itu, disuruh bikin ide proposal membangun bisnis. Di saat yang bersamaan aku tahu bahwa ini cuma tugas doang dan kemungkinan besar nggak bakal jadi bisnis nyata. Dan karena aku pikir bahwa oke, kalau gitu aku punya berbagai hal lain yang pengen kulakukan, daripada aku ngabisin 5 jam 6 jam ekstra untuk nulis tugas ini, mending aku kerjain seadanya aja, terus nanti aku bisa pakai 5 jam 6 jam yang tersimpan untuk hal lain yang lebih kupedulikan. Dan memang di satu sisi ini bagus, aku jadi bisa entah lari kah, entah bikin video kah, atau apapun yang aku suka. Tapi di saat yang bersamaan, jadinya aku nggak punya waktu untuk sebergulat itu dengan tugasnya dibandingkan teman-temanku yang lainnya, dan tercerminkan di nilai bahwa akhirnya nilaiku nggak setinggi itu. Di masa depan, aku akan memperhatikan lagi kapan aku harus idealis dan kapan aku harus bermain dengan aturan yang sudah diset oleh permainannya. Kesalahanku yang kedua adalah aku nggak mendapatkan feedback. Alias ketika aku ngasih tugas atau ketika aku menyelesaikan suatu ujian, seringkali aku berpikir bahwa oh yaudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Aku nggak mau nanya-nanya di mana aku salah, atau aku nggak mau minta saran sama dosennya, minta point out di mana aku membuat suatu kekurangan atau di mana poin yang bisa diperbaiki. Mungkin di sisi lain dalam kepalaku aku berpikir nanya dosen abis kelas itu nguras waktu, atau aku terlalu takut aja untuk kayak akhirnya dibilang oh kamu salahnya di sini, ini tuh kamu masih jelek, harus diperbaiki lagi. Mungkin di sisi lain aku lebih takut sama itu kali ya, dimana aku takut kesalahanku di point out. Aku sering mengakui sebaliknya, tapi kayaknya ada di dalam kepalaku itu ketakutan yang seperti itu yang tertanam. Jadinya aku takut untuk approach dosen, tanyain Pak atau Bu, ini saya kira-kira bisa perbaikinya di mana lagi. Dan pada akhirnya pas dateng checkpoint berikutnya, misalnya ada pengambilan nilai melalui ujian atau kuis atau semacamnya, aku jadi nggak terlalu tahu salahku di mana, karena berdasarkan yang checkpoint sebelumnya, aku nggak minta feedback. Jadinya mengulangi kesalahan yang sama 2 kali atau lebih. Dan ini aku rasa bisa dihindari sesimpel dengan minta feedback. Kalaupun takut sama dosen, tanyain sama temen yang kita rasa performance-nya bagus, terus minta kasih tahu di mana kita kurang. Minta kasih tahu juga gimana cara belajar spesifik untuk mata kuliah ini misalnya. Aku ngerasain ini terlebih dengan salah satu kuis yang ku kerjakan. Itu ada satu kelas yang dimana itu ada beberapa kuis, jadi dibagi di sepanjang semester itu 3 atau 4 kuis, dan nilai dari kelas tersebut diambil dari kuis-kuis ini. Kesalahanku adalah aku agak mengentengkan kelas ini. Yang pertama, itu
karena menurutku kelasnya adalah kelas yang sebenarnya nggak diperlukan untuk dipelajari di perkuliahan, dan itu adalah kelas manajemen human resources. Jujur di kepalaku waktu itu ini kayaknya kita cuma belajar teori-teori, tapi nanti pas di lapangan harus kita lupakan semua teori itu dan belajar langsung dengan konteks yang jauh berbeda. Jadi aku pikir selama 1 semester kelas itu, oke, aku akan datang dan perhatikan kelasnya, tapi aku nggak bakal put effort segede itu. Pertama, ini terlalu idealis, dan yang kedua, ketika aku gagal di pas quiz pertama itu jelek, aku nggak ada inisiatif lebih untuk nanya feedback dan semacamnya, karena aku pikir ya ini mah nggak ngetes kemampuan manajemen beneran, tapi cuma kayak teori-teori yang kayaknya nggak bakal kepake gitu. Dan menurutku ini jadinya aku nggak bermain dengan aturan permainan, dan apalagi karena aku nggak minta feedback, aku nggak tahu cara bersiap yang benar untuk quiz yang berikutnya. Dan akhirnya banyak temanku lainnya yang minta feedback, yang punya grup belajar, yang akhirnya nilainya tuh jadi jauh lebih bagus, dan kalau nggak salah beberapa dari mereka juga dapat penghargaan dari kampus yang kayak di akhir semester tuh kalau ada yang GPA-nya 4 tuh dikasih ke mereka gitu. Kesalahanku yang ketiga adalah aku berpikir bahwa aku akan selalu bisa catch up, dan namanya berkuliah, kita sudah ada di stage kehidupan yang selanjutnya, udah makin banyak tuntutan dan kewajiban yang harus kita kerjakan juga. Di stage kehidupan ini pasti nggak mungkin namanya bagi kita untuk menghindari ketertinggalan. Artinya adalah entah karena kita ikut lomba atau entah karena keputusan kita sendiri untuk nge-skip satu atau beberapa kelas, pasti akan ada aja momen dimana kita tertinggal, kita nggak ikut suatu perkuliahan, kita kelewat deadline tugas. Kesalahanku di semester lalu adalah aku beberapa kali meninggalkan kelas untuk misalnya kemarin ada beberapa perjalanan yang ku buat keluar kota. Itu aku harus ninggalin 1 atau 2 kelas. Dan dalam perkuliahan ini seringkali berarti banyak. 1 kelas aja kita terlewatkan. Seringkali ada beberapa hints yang penting tentang apa yang bakal muncul pas quiz atau ujian berikutnya yang terlewatkan. Dan masalahku adalah di setiap kali aku tertinggal, pas aku balik ke kelas lagi, aku langsung merasa keteteran, dan rasa keteteran ini membuatku merasa bahwa beban kerjaku terlalu banyak, yang biasanya kalau kita merasa udah overload dengan beban kerja, kita akan menempatkan beban kerja tersebut ke entah poin waktu di masa depan di mana kita bakal punya waktu. Jadinya kita menunda-nunda kayak begitu, dan ini juga terjadi sama aku. Biasanya kelas yang jadi korban aku skip itu kelas malam di hari Senin, karena biasanya aku hari Sabtu Minggu itu keluar, terus hari Senin pulang, dan malam itu terlalu capek untuk ke kampus dan melakukan semua itu. Jadi aku sering nge-skip 1 kelas ini, itu adalah kelas finance. Dan kesalahanku adalah ketika aku udah miss sekali, aku merasa itu masih agak bisa aku catch up kan ya. Jadi karena aku merasa masih bisa aku catch up, aku pikir oh nanti aja lah aku catch up-nya pas ada waktu lagi. Terus akhirnya terjadilah yang kedua kalinya, jadi sekarang double kerjaku, dan aku pikir bisa catch up lagi, sampai akhirnya datang kuis pertama. Di kuis pertama udah keteteran, dan daripada aku catch up, aku malah mikir oh belajar seadanya aja lah, yang penting bisa dapet atau lulus gitu, atau dapet nilai yang oke daripada nilai yang terbaik. Dan ini terjadi terus menerus gitu, sampai akhirnya di kuis dan ujian-ujian yang berikutnya nilaiku ada peningkatan sih emang, tapi enggak sebagus itu untuk dapet nilai A+. Yang mana kalau di kampusku A+ itu tertinggi, terus ada A, B, dan seterusnya. Jadi berikutnya, kalau misalnya aku ketinggalan suatu kelas, aku rasa yang terbaik adalah untuk effort catch up. Dan sebenarnya untuk catch up ini, aku harus menyadari bahwa ini bukanlah tugas atau hal yang semenakutkan itu. Seringkali kalau misalnya kita ada ketinggalan 90 menit lecture, kita merasa bahwa kita kehilangan 90 menit konten. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, seringkali yang terjadi pada lecture itu adalah 90 menit itu dipakai untuk ngebahas 2 atau 3 ide besar. Dan sebenarnya mungkin kalau serendah-rendahnya, seminimal-minimalnya, kita review aja 2-3 poin besar itu dalam 15 menit, 20 menit, kita udah bakal dapat head start, dan bahkan mungkin lebih baik daripada orang yang datang ke kelas tapi selama kelasnya fokusnya entah buyar entah kemana. Dan karena itu, next time aku ketinggalan suatu kelas, aku harus lebih catch up, lebih inisiatif dengan catch up, sambil juga menyadari bahwa yang mungkin harus ku pelajari selama catch up itu bukan setiap poin-poin yang ada dalam slide misalnya, tapi 2-3 poin terbesar, dan sehingga pas masuk kelas berikutnya aku udah nyambung dan enggak jadi kayak domino di mana aku ketinggalan, terus aku belum catch up, akhirnya ketinggalan yang berikutnya, malas lagi catch up-nya, ketinggalan lagi yang berikutnya, dan menumpuk sampai bebannya terlalu berat, datang hari ujian, dan aku nggak bisa bersiap semaksimal mungkin. Tapi kalau kita berbicara hal positif dari semester lalu adalah aku akhirnya bertemu dengan grup belajar yang cocok denganku. Di semester lalu kemarin aku banyak berinisiatif gabung-gabung sama grup belajar ujian, terus kayak bikin-bikin grup kerjain tugas bareng, kita pergi ke suatu tempat makan, kafe, terus kita kerjain tugas masing-masing. Itu menurutku adalah pengalaman yang asik,
aku jadi bisa dapat berbagai macam input, lihat gimana cara orang belajar, dan juga merasa ada jadi bagian dari komunitas. Dan ketika kita dalam perkuliahan merasa kita ada di dalam bagian komunitas yang lebih gede, itu sangat-sangat memotivasi rasanya. Kita rasanya jadi kayak nggak sendiri, dan ada alasan kenapa kita belajar di sini dengan cara seperti ini sekarang. Terima kasih teman-teman, semoga video ini membantu. Sampai berjumpa pada video berikutnya.